Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fas-sahihu indal mutakallimina ibaratun amma wafaqa syar'a wajibal qada'u aw lam yajib. Adapun sahih menurut mutakallimin, menurut para teolog, ibaratun amma adalah ungkapan tentang sesuatu atau bermakna sesuatu wafaqa asy-syar'ah yang sesuai dengan syara, wajibal qada'u baik wajib apa qada, aw lam yajib atau tidak wajib apa qada. Menurut kalangan mutakallimin, sahih itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syara. Yang dimaksud sesuai dengan syara artinya dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan oleh syara. Maka ada shaumun sahihun, ada salatun sahihatun. Sahih dan fasid ini, sahih kebalikannya batil. Sahih dan batil ini hanya menjadi sifat bagi sesuatu yang memiliki dua kemungkinan. Mungkin muwafiq, mungkin mukhalif dengan syara, ya kan? Salat yang dilakukan oleh seseorang kan mungkin muwafiq sesuai dengan aturan syariat, mungkin mukhalif tak sesuai. Ada sesuatu yang pasti sesuai dengan syarat. Contohnya seperti ma'rifat kepada Allah, pasti sesuai dengan syariat. Ada yang pasti tidak sesuai, seperti syirik kepada Allah. Maka ma'rifat kepada Allah tak perlu disebut ma'rifat sahihah, ma'rifat yang benar. Karena sahihah tidak bisa dijadikan sifat bagi sesuatu yang pasti sesuai dengan syarat. Demikian pula tidak bisa dikatakan syirkun batilun, syirik yang batil. Kalau ada syirik batil, apa ada syirik sahih? Kan? Kalau ada ma'rifat sahihah, apa ada ma'rifat batil? Ada. Jadi sahih ini sebagaimana kebalikannya batil hanya bisa digunakan untuk sesuatu yang memiliki dua kemungkinan, mungkin sesuai dan mungkin tak sesuai. Sahih menurut mutakallimin adalah berarti sesuai itu yang sesuai dengan syara, baik masih wajib qada maupun tak wajib qada. Wa inda aktsaril fuqaha'i, adapun sahih menurut kebanyakan fuqaha, ibaratun anma ialah berarti sesuatu ajza'ah yang telah mencukupi, wa asqatal qada'ah dan telah menggugurkan qada. Ini beda. Sesuatu yang sudah dianggap cukup dan sudah menggugurkan qada. Hatta inna sholataman, sehingga bahwa sesungguhnya sholatnya orang, dhannah yang menduga siapa aman, annahu bahwa sesungguhnya aman, mutatahhirun itu suci punya wudu, sahihatun adalah sahih. Apa sholat? Istilahil mutakallimina, di dalam istilah mutakallimin. Orang melakukan sholat, dia menduga dirinya punya wudu. Ternyata kemudian tahu bahwa dia tak punya wudu. Menurut mutakallimin, sholatnya orang itu sah.
Kenapa? Di annahu wafaqal amra, karena sesungguhnya dia itu sesuai dengan perintah. Al-mutawajjiha alaihi, perintah yang diarahkan kepada dirinya fil hali, ketika itu, seketika, sesuai dengan syarak pada saat ia melakukan, meskipun kemudian diketahui dirinya tak punya wudu, tapi masih wajib qada itu. Jadi sah, dikatakan sahih meskipun wajib qada. Wa ammal qada'u, adapun qada, fa wujubuhu, maka adapun wajibnya qada, bi amrin mujaddadin, adalah dengan perintah baru. Fala yustaqu minhu, maka tidak mustaq, tidak dikeluarkan, tidak diambil, minhu, daripada qada, ismus sihati, apa nama sihah, tidak ada qada sahih. Jadi salatnya orang itu sahih menurut mutakallimin. Wa hadhihi salatu fasidatun indal fuqaha'i, adapun salat ini adalah fasid, tak sah menurut fuqaha. Kenapa? Sebab di annaha ghairu mujzi'atin, karena sesungguhnya hadhihi salat adalah tidak mencukupi, karena masih harus qada. Jadi kalau masih harus qada menurut fuqaha tak sah, tak sahih. Wa kadzalika man, demikian pula orang qata'a sholatahu, yang memotong salatnya, yang menghentikan salatnya, bi inqadi gharibin, dengan menyelamatkan orang yang tenggelam. Ada orang sedang sholat, melihat orang tenggelam di laut atau di sungai, langsung dia menyelamatkan orang itu, padahal gerakannya sudah luar biasa. Fasolatuhu sahihatun indal mutakallimi, adapun sholatnya aman, adalah sahih menurut mutakallim, meskipun masih harus qada. Fasidatun indal fuqaha'i, atau indal faqihi, fasid menurut faqih. Wa hadhil istilahatu, adapun istilah-istilah ini, wa in ikhtalafat, meskipun berbeda, fala musyahhata fiha, maka tidak ada tarik menarik di dalam hadhil istilahat. Tarik menarik. Musyahah ini asalnya musyahahatun kan. Ahaknya dua kan, dari sukun. Ada istilah la musyahah fil istilah. Apa arti sebuah kata? Apa arti sebuah nama? Tak penting ya. Hanya soal istilah, tak perlu rebuk-rebukan itu ya. Tidak ada apa arti sebuah istilah. Pada musyahata fiha, maka tidak ada tarik menarik dalam istilah. Idil makna muttafaqun alaihi, karena substansinya adalah disepakati. Hanya istilahnya saja yang berbeda. La musyahata fil istilah. Wa amma idza utlika fil uqudi, adapun bila mana diucapkan apa sahih di dalam akad-akad. Kalau sahih itu digunakan dalam akad, jual beli, sewa dan sebagainya, fa kullu sababin, maka adapun tiap sebab, mansubin li hukmin, yang dipancangkan untuk suatu hukum, idza afada, apabila berfaedah apa sebab, berfaedah hukmahu, akan hukumnya sebab, al maksuda, yang dimaksud apa hukum, minhu, dari sebab, yuqalu, maka dikatakan innahu sahha, bahwa sesungguhnya sebab itu adalah sah. Wa in takhallafa anhu maksuduhu, jikalau tertinggal, jikalau lepas, anhu, dari sebab, maksuduhu, apa maksudnya sebab, yuqalu, dikatakan innahu batalah, bahwa sesungguhnya sebab itu adalah batil.
Di dalam akad-akad, jikalau sahih itu digunakan untuk akad, contohnya akad jual beli, contoh lagi adalah akad nikah. Jual beli itu adalah sebab melahirkan suatu akibat. Apa akibat daripada jual beli? Akibatnya adalah perpindahan kepemilikan. Mabik pindah dari bai ke mustari, saman pindah dari mustari ke bai. Apabila jual beli itu dikatakan melahirkan musabab, maka dikatakan itu namanya bai'un sahihun. Jual beli yang sah, jual beli yang melahirkan hukum. Hukumnya adalah perpindahan kepemilikan. Akad nikah itu sebab. Apa hukum yang ditimbulkan oleh akad nikah? Adalah halalnya istimta. Kalau akad nikah itu melahirkan sifat efek yang seperti itu, dikatakan nikahun sahih. Jikalau tidak sah, menjadi bai'un batilun, nikahun batilun. Fal batilu huwallazi lam yusmir. Adapun batil adalah sesuatu yang tidak mendatangkan buah. Buahnya jual beli tadi itu intiqalul milki. Buah daripada akad nikah adalah hilul istimta. Maka adapun batil adalah sesuatu yang tidak mendatangkan buah. Di annas sababa matlubun li samaratihi, karena sesungguhnya sebab itu dimaksudkan untuk buahnya. Yang dimaksud jual beli adalah buahnya, yang dimaksudkan akan nikah adalah buahnya. Wasahih huwallazi athmara. Adapun sahih adalah sesuatu yang mendatangkan buah. Jadi yang tidak sahih itu namanya batil, ya. Wal fasidu, adapun fasid, kalau fasid apa? Wal fasidu muradifun lil batili, adalah sinonim, searti dengan batil, istilahi ashabi Syafi'i radhiyallahu anhu, di dalam istilah ulama Syafi'i radhiyallahu anhu. Fal aqdu, maka adapun akad, imma sahihun wa imma batilun. Akad itu ada kalanya sahih, ada kalanya batil. Kullu batilin fasidun, adapun tiap-tiap batil adalah fasid. Artinya menurut ulama Syafi'iyah, kebalikannya sahih itu batil. Sedangkan fasid satu arti dengan batil, baik di dalam masalah ibadat maupun di dalam masalah ukud akad-akad. Kalau menurut ulama Hanafiyah, batil dan fasid itu sama di dalam masalah ibadah, tapi tidak sama untuk masalah akad-akad. Jadi fasid tidak identik dengan batil menurut ulama Hanafiyah untuk persoalan akad. Oh, ini di bawah. Wa Abu Hanifah asbata kisman akhar. Adapun Imam Abu Hanifah menetapkan bagian yang lain. Tadi kan hanya ada dua, ya. Kalau tidak sahih ya batil, kalau tidak batil ya sahih. Sedangkan fasid sama dengan batil. Kalau Imam Abu Hanifah menetapkan bagian yang lain, fil uqudi, di dalam akad-akad, bainal butlani was sihhati, antara butlan dan sihha. Butlan ini masdarnya batil, sihha masdarnya sahih, ya kan? Jadi ada batil, ada sahih. Di tengah-tengah batil dan sahih ada fasid. Ini menurut Abu Hanifah. Wa ja'ala al-fasida ibaratan anhu, dan menjadikan Imam Abu Hanifah
menjadikan fasid sebagai ungkapan tentang kisman akhir itu. Menurut Abu Hanifah bukan hanya ada 3, bukan hanya sahih dan batil. Ada pihak yang ketiga antara sahih dan batil, yaitu namanya fasid. Jadi fasid itu tidak sahih dan tidak batil. Wa za'ama, dan menganggap Imam Abu Hanifah annal fasidah, bahwa sesungguhnya fasid itu munakidun adalah terjadi, terbentuk. Sesungguhnya sesuatu yang fasid, katakanlah baik yang fasid, itu jadi di ifadatil hukmi untuk menimbulkan hukum. Jadi baik fasid itu menurut Abu Hanifah munakid jadi dan bisa melahirkan hukum perpindahan kepemilikan. Lakinil ma'niyu bifasadihi, akan tetapi adapun yang dimaksud dengan kefasidannya fasid, annahu ialah bahwa sesungguhnya fasid ghairu masyru'in biwasfihi, adalah tidak dibenarkan dengan sifatnya. Wal ma'niyu bin iqadihi, adapun yang dimaksud dengan jadinya fasid, annahu ialah bahwa sesungguhnya fasid masyru'un bi aslihi, ialah dibenarkan dengan asalnya. Ka'aqdir riba, seperti akad riba. Fa innahu, sesungguhnya akad riba masyru'un adalah dibenarkan, min haitsu innahu bai'un, dari aspek bahwa sesungguhnya riba adalah baik. Wa mamnu'un, dan tidak dibenarkan riba, min haitsu innahu, dari aspek bahwa sesungguhnya riba yastamilu ala ziyadatin fil iwadi, mengandung tambahan yang ada pada iwad, imbalan. Contohnya seperti akad riba. Akad riba itu pada dasarnya kan akad jual beli, ya kan. Karena dia akad jual beli, maka pada dasarnya akad riba itu adalah masyru', dibenarkan. Tetapi mengandung sesuatu yang tidak masyru', adanya kelebihan. Itu namanya min haitsu innahu yastamilu ala ziyadatin fil awati. Asalnya masyru', tapi sifatnya ghairu masyru'. Faqtadha hadza darajatan bainal mamnu'i bi aslihi wa wasfihi jami'an wa bainal masyru'i bi aslihi wa wasfihi jami'an. Faqtadha hadza, maka meminta apa hal ini? Meminta darajatan, akan derajat tingkatan antara yang dilarang dengan asalnya dan sifatnya secara bersama-sama, dan antara yang dibenarkan asalnya dan wasafnya secara bersama-sama. Jadi ada sesuatu yang dilarang baik asalnya maupun sifatnya. Ada sesuatu yang dibenarkan baik asalnya maupun sifatnya. Di tengah-tengah ada sesuatu yang masyru' asalnya, mamnu' wasafnya. Jadi ada 3. Yang pertama ada sesuatu yang mamnu, baik asalnya maupun wasafnya. Yang kedua adalah masyru', baik asalnya maupun wasafnya. Ada tingkatan yang ketiga antara itu dan itu, yaitu masyru' bi aslihi, mamnu' bi wasfihi. Contohnya seperti riba. Riba itu adalah masyru' bi aslihi. Pada dasarnya masyru', dibenarkan karena itu jual beli. Tapi mengandung sesuatu yang mamnu, yaitu adanya kelebihan. Karena jual emas dengan timbangan yang tidak sama misalnya. Walau sahhalahu hadzal qismu, andai kata benar bagi Imam Abu Hanifah bagian ini kismun akhir itu,
Lam yunaqas, maka tidak didebat siapa Imam Abu Hanifah. Tidak didebat fit ta'biri anhu, di dalam menggunakan ibarat anhu tentang hadal qismi, menggunakan ibarat bil fasidi dengan fasid. Kalau dalam soal menggunakan ibarat fasid, Imam Abu Hanifah tak perlu didebat. Walakinnahu yunaza'u, akan tetapi Imam Abu Hanifah itu dilawan, didebat. Hihi, dalam soal hadir qism, il kullu mamnu'in bi wasfihi mamnu'un bi aslihi. Karena tiap-tiap sesuatu yang tidak dibenarkan berdasarkan wasfnya adalah tidak dibenarkan pula dengan asalnya. Kama sabaqa dzikruhu, sebagaimana sudah lalu penjelasannya di depan. Al-Fasul Salis, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.